Setelah Halime terkena panah dari Titus, segera pasukan salib melakukan penyergapan kepada mereka. Ertugrul dan yang lain harus menghadapi mereka. Namun, sekuat apapun pertahanan mereka, tetap saja mereka kalah jumlah dan harus melarikan diri dengan cara berpencar. Akhirnya terpisah 3 kelompok, di mana Ertugrul membawa serta Numan dan Halime yang terluka, kemudian Bamsi dan Dogan bersama Afsin serta Yigit bersama Turgut. Nampak kelompok Ertugrul dan Afsin berhasil melarikan diri dari serangan itu, sedang Turgut bersama Yigit harus kewalahan karena ternyata pasukan salib memilih mengejar mereka. Akhirnya Turgut dan Yigit tertangkap tanpa mampu melakukan perlawanan lagi. Titus yang kesal karena anak buah yang lain tidak mampu mengejar Ertugrul, kemudian membunuh salah satu prajuritnya. Di perkemahan, semua orang telah membongkar tenda dan melakukan persiapan untuk perjalanan panjang dari Anatolia menuju Aleppo. Sebelum semua orang berangkat, Sulaimansyah dibawa terlebih dahulu untuk menjalani pengobatan dan berharap di Aleppo ia bisa sembuh. Sedang Gundokdu akan menyundul dan memimpin karavan mereka. Diperlihatkan Azam memasuki penjara Giovanni, ayah dari Eleonora. Ia lalu menjelaskan jika ia akan menculik Ibnu Arabi di Aleppo. Meski Giovanni bersikeras tidak mau membantunya untuk mengembalikan peti peninggalan para kenaik Templar, mungkin dengan menculik Ibnu Arabi, ia dapat menemukan peti itu dan akan mendapatkan bantuan pasukan besar salib dari Paus di Vatikan. Sedang di Aleppo sendiri, Paman Al-Aziz harus kecewa karena tawanan mereka terbunuh setelah meminum racun. Tidak berselang lama, Titus membawa Turgut dan Yigit ke markasnya, sedikit memperoleh singgungan dari Kardinal Thomas karena Titus hanya membawa 2 orang Turki setelah pergi dengan puluhan kenaik Templar. Titus pun memperoleh peringatan terakhir dari Azam karena Titus selalu mengedepankan masalah pribadinya dengan Ertugrul dalam bertugas. Kemudian Turgut dan Yigit digiring ke penjara. Di sini secara tidak langsung Turgut bertemu dengan Giovanni yang ia ketahui adalah Islam setelah Giovanni mengucapkan nama Allah. Di sisi lain, Ertugrul dan yang lainnya berhasil sampai ke Aleppo dan membawa Halime segera untuk diobati. Sempat mereka kebingungan karena Turgut dan Yigit yang tidak juga sampai dengan mereka. Ertugrul lalu dipertemukan dengan Paman Abdul Aziz oleh Ibnu Arabi dan membiarkan mereka berbicara sebab Ibnu Arabi yakin mereka adalah orang-orang yang berada di jalan yang benar. Mereka lalu membahas tentang siapa dalang di balik kekacauan ini. Salah satu yang mereka curigai adalah Nasir, penasehat kerajaan. Ia membunuh seorang kenaik Templar tanpa alasan sewaktu percobaan pembunuhan Ertugrul. Sedang tempat Al-Aziz diperlihatkan gadis bernama Asma yang sebelumnya menjadi perantara kenaik Templar dan penyusup di istana. Ia memperdaya Al-Aziz setelah berhasil merayunya dengan kecantikannya. Ia lalu mengatakan jika Paman Al-Aziz sengaja membunuh tawanan mereka dan mungkin saja sang paman punya sesuatu yang disembunyikan dari Al-Aziz. Hal ini membuat Al-Aziz mencurigai pamannya sendiri
hingga nekat menangkap dan memenjarakannya. Sizi bizzat sorgulamak istiyor. Tidak berselang lama, kemudian Ertugrul sampai di hadapan Al-Aziz membawa surat balasan dari Sulaiman Syah. Akan tetapi, Al-Aziz segera merobek surat itu karena isu wabah yang telah sampai ke telinga Al-Aziz terlebih dahulu. Ertugrul segera diminta pergi dan tidak melakukan migrasi. Sementara di tengah perjalanan, nampak Sulaiman Syah mengalami peningkatan kesehatan. Ia mulai sadar dan mampu berbicara. Namun, terlihat anak Baibora yang sebelumnya menganggap jika ayahnya dibunuh oleh Sulaiman Syah dan ia ingin membalas dendam dengan membunuh Sulaiman Syah. Akan tetapi, ketika ia membidik, ia tidak dapat melepas anak panah karena Sulaiman Syah dikelilingi oleh keluarganya. Ia lalu berniat melakukan serangan langsung ke arah Sulaiman Syah. Akan tetapi, saat ia hampir sampai, ternyata Kurdoglu telah berada di belakang dan membunuh anak dari Baibora itu. Kurdoglu kemudian beralasan jika anak Baibora sempat ingin membunuhnya karena menganggap sang ayah telah terbunuh olehnya. Namun, anak Baibora kembali menyerang Sulaiman Syah seusai mengetahui jika Kurdoglu bukan penyebab kematian ayahnya. Babasının ölümünü soruptu. Ertugrul yang baru saja keluar dari ruangan Al-Aziz lalu mendapati seorang di pinggiran jalan yang membawa kapak Turgut dan kalung Yigit. Hal ini mengisyaratkan kepada Ertugrul jika mereka sedang tertangkap. Segera Ertugrul memburu orang-orang itu dan berhasil menangkapnya. Namun penangkapan itu harus sia-sia setelah ada orang lain yang menghenuskan panah dan membunuh orang itu. Di sini kita kemudian diperlihatkan tokoh lain, yaitu Putri Laila, adik dari Al-Aziz, dan Isadora, adik dari Eleonora. Di sini, Laila sangat menyayangi pamannya yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Al-Aziz sendiri. Al-Aziz coba meyakinkan adiknya jika apa yang ia lakukan tidak lain demi keselamatan kesultanan mereka. Sedang di sisi lain, Isadora mengunjungi Kastil Azam dan menanyakan tentang keberadaan kakaknya Eleonora. Sebab kedatangan Isadora ke kastil tersebut karena desakan dari Eleonora melalui surat-suratnya sebelum terbunuh. Pada malam hari saat Ertugrul di perjalanan, ia ditemui oleh Asma. Asma lalu memintanya untuk menemui paman Al-Aziz di dalam penjara seperti permintaan sang paman. Akan tetapi Asma tidak mengantarnya ke dalam penjara, melainkan ke tempat yang dimana di sekitarnya pasukan salib telah bersiap untuk membunuhnya. Rekan-rekan Ertugrul kemudian tiba dan segera pertempuran kecil kembali terjadi. Setelah serangan itu, mereka mulai menemukan kebenaran dari pengkhianatan yang menimpa paman Al-Aziz. Asma yang mencoba mencelakai mereka menandakan jika Asmalah dalang di balik itu semua. Mereka harus segera membebaskan paman Al-Aziz apapun yang terjadi untuk memperoleh kebenaran. Segera Ertugrul mencari pembuat permadani yang merupakan orang Turki di Aleppo bernama Ismail Kutluk. Ia menemui orang-orang yang sedikit tidak waras, namun menjadi penunjuk arah agar Ertugrul dapat bertemu dengan Ismail Kutluk.
Setelah bertemu, ia meminta Ismail agar membantu mereka untuk melakukan penyelamatan kepada Paman Al-Aziz. Dan di sisi lain, Nasir telah melakukan kesepakatan dengan hakim dengan jaminan jabatan tinggi di pemerintahan. Sizin kadar kolay satın alınan adam her zaman Tibalah masa pengadilan Paman Al-Aziz yang bernama asli Shihab Alauddin Tugrul. Shihab disidang dengan tuduhan pembunuhan kepada tawanan, penyalahgunaan kekuasaan, serta pengkhianatan kepada umat muslim. Sejak awal, hakim terus memojokkan Paman Al-Aziz itu hingga mengeluarkan saksi-saksi palsu yang terus menjerumuskannya. Hingga pada saksi akhir, tidak lain adalah Asma, pelayan yang sangat ia percayai. Asma mengungkap semua hal yang tentu membuat Paman Al-Aziz tidak dapat berkata-kata lagi. Ia tidak dapat membendung pengkhianatan dari Nasir serta Asma yang sudah ia percayai. Akhirnya, hakim memutuskan jika Paman Al-Aziz harus mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati di hadapan umum. Di perjalanan, Sulaiman Syah mulai bangkit semangatnya setelah mengetahui jika posisi mereka telah di perbatasan Aleppo. Ia kemudian memilih untuk menaiki kudanya sendiri untuk memasuki wilayah tersebut. Setelah terus berjalan menuju kota, mereka dihadapkan dengan beberapa prajurit yang menghadang jalan, dan para prajurit itu tidak memberi akses masuk kepada Sulaiman Syah dan menyuruh mereka untuk kembali. Jelas ucapan prajurit tersebut sangat mengejutkan Sulaiman Syah dan yang lainnya. Pengumuman pun disebarkan, dan tak lama berselang segera diadakan eksekusi mati dengan cara dipenggal kepada Shihab Alauddin Tugrul. Ia digiring di tengah kerumunan dan para warga terus menyemangatinya. Di tengah kerumunan, kita diperlihatkan Ertugrul dan yang lainnya telah siap dengan rencana untuk membebaskan Paman Al-Aziz. Tak menunggu lama sebelum Paman Al-Aziz dieksekusi, penyelamatan pun dilakukan. Sedang Al-Aziz yang terus dalam pengaruh Nasir kemudian diberi nasihat oleh Nasir itu sendiri dan berkata kemungkinan ada orang lain di istana yang masih bersekongkol dengan pamannya dan menyewa tentara salib bergabung dengan Ertugrul. Al-Aziz kemudian mengingat jika ia sempat melihat Laila adiknya di tempat eksekusi. Ia segera menemui Laila dan menaruh curiga. Di tempat Laila, Al-Aziz menemui Halime yang sedang dirawat oleh pengasuh Laila. Keberadaan Halime di istana malah membuat Al-Aziz semakin curiga kepada adiknya sendiri. Selain mencurigai adiknya, Al-Aziz juga sempat mengirim Nasir untuk menggeledah tempat para darwis. Beruntungnya Ertugrul dan yang lainnya telah memprediksi jika Nasir akan mencarinya di tempat Ibnu Arabi dan mereka tidak dapat ditemukan. Jauh di Kastil Antokia, Afsin menemui seorang rahib yang rupanya seorang muslim. Ia bernama Saltuk. Saltuk telah lama menyamar dan menunggu tugas suci agar ia terbebas dari penyamaran dan kembali menjalani syariat Islam dengan tenang. Di sini Afsin meminta tolong agar ia diberi relasi untuk menyamar memasuki kastil Knight Templar. Sedang penyamaran lain juga kembali dilakukan oleh Komandan Titus. Sebelumnya ia mendapatkan surat dari Azam untuk memulai perang besar kepada Aleppo. Untuk itu sebagai pembuka, ia menyamar sebagai seorang pedagang kepercayaan Nasir, lalu meminta hak istimewa kepada Al-Aziz untuk diberi akses jalur perdagangan dari Aleppo hingga Laut Mediterania, yang tentunya merupakan akses yang dapat dilalui pasukan salib nantinya.
Seusai menemui Komandan Titus, Al-Aziz mengunjungi Halime dan kebetulan bertemu Numan. Sangat mengejutkannya, ternyata Al-Aziz mengetahui dengan baik siapa Numan dan putrinya. Lalu ia meminta Numan untuk tinggal di istana. Akan tetapi hal ini diketahui oleh Asma dan segera memberitahunya kepada Nasir. Sementara di markas Knight Templar, Afsin telah tiba bersama uskup lainnya. Mereka segera memperoleh sambutan dari Kardinal Thomas dan Azam. Namun di tengah-tengah obrolan, nampak Afsin berpisah dan memasuki ruang bawah tanah. Hal ini membuat Azam curiga kepada Afsin dan pergi mengikutinya. Afsin yang berada di penjara di bawah tanah segera memperlihatkan diri kepada Turgut dan berkata jika ia akan segera membebaskannya lalu memberi sebuah belati. Namun saat hendak pergi, Afsin bertemu dengan Azam. Beruntungnya Bamsi segera membantu penyamaran Afsin dengan berpura-pura menghardik ceramah Afsin dan menyuruhnya mengarahkan ceramah Kristen kepada Azam saja. Di sisi lain, Nasir juga berencana membunuh semua saksi-saksi setelah Paman Al-Aziz kabur dan mencari keadilan. Mereka berhasil membunuh hampir semua saksi dan hanya menyisahkan Asma saja yang pastinya tidak akan mereka bunuh. Rekan-rekan Ertugrul menyusup ke istana untuk mencari Asma dan berhasil menangkap gadis penyamar itu. Sedang Ertugrul berhasil juga memancing para penjaga istana untuk menangkapnya, sehingga Asma sangat mudah mereka tangkap di dalam istana. Saat Ertugrul digiring memasuki istana, ia sempat bertemu Deli Demir, Gokce, serta Aikis yang rencananya ingin bertemu Ertugrul, namun nampaknya sia-sia. Saat memasuki istana, rekan-rekan Ertugrul sempat hampir saja tertangkap setelah menculik Asma dan menyembunyikannya di dalam gulungan karpet. Beruntungnya Ertugrul sempat membuat perlawanan kecil yang mengalihkan perhatian Nasir, lalu membuat rekan-rekan Ertugrul berhasil melewati prajurit-prajurit. Meski sempat mendapatkan penghadangan dari prajurit di tempat lain, mereka tetap berhasil dengan bantuan para warga sekitar yang memang masih berpihak dengan Paman Al-Aziz. Di dalam istana Templar, nampak Yigit semakin diberi pemikiran-pemikiran mengenai kekristenan dan melayaninya dengan sangat baik. Metode ini mereka bangun untuk membuat Pangeran Yigit menjadi kuat dan suatu saat nanti dapat menjadi perlawanan sengit Kesultanan Seljuk. Sementara Turgut terus mendapatkan siksaan keji dengan diberi minum air yang mengandung halusinasi. Afsin yang sedang dalam keadaan menyamar tidak dapat melakukan apa-apa selain menunggu kapan waktu yang tepat untuk membebaskan Turgut. Penyiksaan yang sama juga harus diterima oleh Ertugrul, yang mana ia dicelupkan ke dalam air dan dimasukkan kembali. Akan tetapi, Ertugrul tetap tidak mau membocorkan rahasia persembunyian Paman Al-Aziz. Nasir kembali ditemui Komandan Titus. Di sini Nasir memberitahu tentang Ertugrul yang telah mereka tawan. Hal ini jelas membuat Titus sangat senang karena merasa tidak lama lagi dendam pribadinya kepada Ertugrul dapat tersampaikan. Namun, berita buruknya, mereka kehilangan Asma yang ternyata diculik. Untuk itu, Titus meminta Nasir kembali mengingat lagi bagaimana pertahanan istana bisa disusupi oleh musuh mereka. Setelah Nasir mengingat jika sempat beberapa orang memindai karpet, ia segera memanggil pelayan Laila dan menanyakan langsung. Turun. Rupanya apa yang ia pikirkan benar jika para penyusup menculik Asma di dalam karpet. Penjual karpet di kota yang paling terkenal adalah Ismail. Untuk itu segera ia menyuruh anak buahnya mengintai sekitar tempat Ismail. Di tempat Ismail, Paman Al-Aziz dan rekan Ertugrul merasa tidak aman lagi dan mereka berencana melarikan diri ke tempat para darwis.
Namun saat di tengah jalan, langkah mereka diketahui oleh prajurit istana. Karena telah terpojok, akhirnya mereka harus melakukan perlawanan sengit. Seusainya pertempuran, Ismail syahid dan mereka terpaksa harus meninggalkannya. Sedang di dalam ruangan penyiksaan, anak buah Ismail berhasil membebaskan Ertugrul. Dan ketika Nasir datang untuk menginterogasi kembali Ertugrul, segera ia menutup semua pintu akses di dalam istana. Saat kabur, Ertugrul memasuki ruangan Nasir. Betapa terkejutnya Nasir, ternyata orang yang mereka cari berada di ruangannya. Akan tetapi, Ertugrul tidak bisa berbuat banyak, sebab Nasir mengetahui keberadaan Halime yang sedang dirawat di dalam kamar Laila. Ertugrul harus kembali bertarung dengan para penjaga dan beruntungnya ia bertemu dengan Laila. Şu tarafta. Yakalayın. Kembali di markas Templar, nampak Isadora mengajak Pangeran Ygit berdoa bersama dengan cara Kristen. Ygit nampak mengikuti saja, dan saat ia melihat Isadora telah tertidur, ia berdoa sesuai Islam. Hal ini menyatakan jika Pangeran Ygit tidak akan mudah untuk dikristenisasi. Di sisi lain, Absin kembali menemui Turgut yang telah sekarat karena terus memperoleh siksaan. Dengan sedikit mengelabuhi para penjaga, Absin memberi minum Turgut dan memintanya agar bersabar sebab ia segera akan membebaskannya. Usai dari situ, Absin juga membangunkan Ygit lalu memberitahu misi, yaitu ia harus mengambil kunci dari pengawal Azam. Rencana mereka sempat diketahui oleh Isadora, namun Isadora juga memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya mencari tahu tentang apakah ayahnya masih hidup atau tidak. Ia menemui Turgut lalu membuat kesepakatan. Jika Turgut berhasil mengetahui orang yang terpenjara di bawah tanah benar-benar ayahnya, maka ia akan membebaskan Turgut sebisa mungkin. Şehzade git bize yardım edecek. Tidak selang lama saat diselenggarakannya doa bersama, Ygit diam-diam mengambil kunci dari genggaman pengawal Azam dan memberikannya kepada Absin. Namun hal itu diketahui oleh pengawal Azam. Kembali di Aleppo, Sulaiman Syah yang telah benar-benar sembuh kemudian berangkat memasuki Aleppo. Ia bertemu dengan Paman Al-Aziz dan meminta Paman Al-Aziz berlindung saja di kemah mereka, sebab kemah mereka tidak akan pernah membiarkan orang lain memasukinya. Sedang ia dan petinggi lain pergi menemui Al-Aziz secara langsung. Di pertemuan mereka sangat terlihat bahwa suku Kayi sama sekali tidak memiliki rasa takut. Dengan lantang Sulaiman Syah meminta Al-Aziz membebaskan anaknya yang tertawan serta mengembalikan nama baik mereka yang dianggap membawa wabah penyakit. Jika Al-Aziz tidak mematuhinya, maka mereka akan berkemah di bawah reruntuhan Aleppo. Dengan kata lain, Sulaiman Syah tidak segan-segan membumi hanguskan Aleppo. Kayıların attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Nasir kemudian meminta saran dari Titus tentang apa yang harus mereka lakukan. Titus kemudian menyarankan agar Nasir meminta Al-Aziz beraliansi dengan Pangeran Numan, yang tentunya akan membuat Sultan Alauddin Kaikubat marah dan terjadi perpecahan dari orang-orang Seljuk dan keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Hal itu berhasil. Al-Aziz segera memanggil Numan dan menjelaskan semua tentang masalah Numan yang sebenarnya. Dan ia meminta Numan agar beraliansi dengan mereka untuk menghadapi pasukan Salib dan suku Kayi, yang dimana anggapan Al-Aziz
jika suku Kai, pamannya dan pasukan salib sedang beraliansi ingin menjatuhkan mereka. Diperlihatkan pengasuh Layla menemui Al-Aziz. Ia lalu membocorkan keberadaan Ertugrul yang sedang berada di kamar Layla. Hal ini ia lakukan karena takut jika Ertugrul membahayakan hidup Layla. Al-Aziz yang marah besar segera menuju kamar Layla, dan benar saja Ertugrul sedang berada di tempat itu. Tanpa pikir panjang, ia segera menyerang Ertugrul. Akan tetapi, Ertugrul berhasil mengalahkannya dan juga para penjaga Al-Aziz. Kemudian Nasir mendatangi mereka dan segera mendobrak pintu kamar Layla yang dikunci oleh Ertugrul. Saat berhasil diterobos, mereka tidak dapat melakukan apa-apa sebab Ertugrul telah menawan Al-Aziz. Jika mereka salah langkah, Al-Aziz bisa saja tewas. Nasir dan pasukannya terpaksa membiarkan Ertugrul kabur dan membuat Al-Aziz pingsan. Efendim kalkın. Setelah Al-Aziz terbangun, ia lalu menuangkan kemarahannya kepada Layla yang dia rasa sama berkhianat seperti paman mereka. Layla harus mendapatkan hukuman, yaitu tidak boleh keluar dari kamarnya sekalipun. Sedang Ertugrul berhasil keluar bertemu dengan Dogan dan Bamsi. Titus yang mengetahui berita kaburnya Ertugrul hampir saja membunuh Nasir karena Nasir amatlah ceroboh. Ia kemudian memberikan saran kepada Nasir agar Al-Aziz segera meminta Numan untuk menikahi putrinya. Segera Numan dan Halime dihadapkan ke Al-Aziz. Di sini lalu Al-Aziz meminta kepada Numan jika satu-satunya cara menghentikan kekacauan tersebut adalah dengan menikahkannya dengan Halime. Aliansi mereka akan memperkuat Aleppo dari ancaman orang-orang Turki dan Templar. Di kastil para kenaik Templar, Afshin yang diketahui sebagai seorang penyusup harus menghindari pengejaran pasukan salib. Rekannya harus tewas dalam pelarian, sementara ia berhasil ditemui Isadora dan selamat dari pengejaran pasukan salib. Isadora menjelaskan sebab mengapa ia membantu Afshin. Tidak lain adalah karena telah mengetahui fakta jika ayahnya ditahan oleh Azam di penjara bawah tanah karena ayahnya adalah seorang muslim. Ertugrul akhirnya tiba di perkemahan mereka yang kini berada di perbatasan Aleppo. Namun, ada hal yang aneh, di mana orang-orang tidak menyambut kedatangan Ertugrul. Ia pun segera mendatangi keluarganya. Saat tiba, Ertugrul jelas mengejutkan keluarganya, di mana yang mereka tahu Ertugrul sedang tertawan. Ertugrul segera menjelaskan semuanya. Tidak berselang lama, masa tiba di depan perkemahan karena Ertugrul dituduh telah membunuh prajurit mereka sendiri sewaktu perjalanan ke Aleppo. Ertugrul menghadapi fitnah itu dengan sangat berani, di mana ia mengungkapkan jika ia telah difitnah dan siapapun yang mempercayai fitnah itu, ia dapat memenggal kepala Ertugrul dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ertugrul menaruh pedangnya di bawah. Namun, orang-orang nampak tidak satupun yang mau memenggal kepala Ertugrul, dan akhirnya mereka kembali percaya jika prajurit mereka tidak dibunuh oleh Ertugrul. Kemudian rapat besar diselenggarakan bersama para petinggi. Di sini Kurdoglu harus terpojok dan mengakui kesalahannya karena telah menuduh Ertugrul. Dia bahkan kembali memanipulasi keadaan dengan berkata jika sewaktu itu, setelah memeriksa mayat prajurit, ia menemukan panah dari kenaik Templar yang berarti prajurit mereka terbunuh oleh para kesatria Templar itu. Kemudian mereka membahas masalah lain, yaitu tentang Aleppo yang bisa saja melakukan serangan kepada mereka. Sulaiman Syah lalu mengangkat pedangnya dan menyuruh semua orang untuk bersiaga jika sewaktu-waktu mereka terjerumus dalam peperangan dengan Aleppo. Ertugrul Gundogdu dan Paman Al-Aziz mendatangi Asma untuk dibuat mengungkap tentang siapa dirinya. Di sini Asma masih saja mengelak dan berkata jika ia hanyalah pelayan biasa, hingga pada akhirnya Ertugrul memotong rambut belakangnya dan terlihat tato dari para kenaik Templar. Akhirnya Asma harus berkata sejujurnya. Namun, apapun yang mereka lakukan, Asma tidak akan pernah membuka mulut di hadapan Al-Aziz. Di malam hari,
Saat mereka sedang beristirahat, nampak seorang penyusup memasuki perkemahan. Ia segera membunuh 2 pengawal yang menjaga kemah Asma dan segera ingin membunuh Asma. Beruntungnya Ertugrul datang tepat waktu setelah melihat para penjaga telah tewas. Beruntung ia juga berhasil membunuh si penyusup itu. Çalıştığım pislikler seni öldürmeye geldi. Hala onları... Keesokan paginya, utusan Al-Aziz tiba dan menyuruh Sulaiman Syah segera meninggalkan Aleppo. Dan jika menolak, maka mereka segera melakukan penyerangan. Kali ini adalah peringatan terakhir kepada suku Kai. Di sini kemudian Ertugrul memberi ide meminta kepada Sulaiman Syah agar ia diizinkan menuju Aleppo untuk bertemu langsung dengan Al-Aziz dengan membawa Asma. Mereka harus meyakinkan Al-Aziz jika musuh sebenarnya sedang berada di sekeliling Al-Aziz itu sendiri. Namun rencana mereka diketahui oleh Selkan. Selkan kembali menemui Kurdoglu dan memberitahu rahasia mereka. Tentu saja Kurdoglu akan mengungkapkan hal itu kepada Komandan Titus. Komandan Titus segera memberitahu Azam tentang informasi itu. Nampak Gundogdu telah bersiap-siap untuk pergi bersama Ertugrul dan rekan-rekannya ke Aleppo. Selkan yang mengetahui itu mencegah suaminya sebab informasi yang telah ia bocorkan kepada Kurdoglu pastinya membuat perjalanan mereka akan sulit. Karena Selkan tidak dapat menahan suaminya, ia segera menemui Sulaiman Syah dan meminta agar anak-anak mereka tidak pergi ke Aleppo. Sulaiman Syah sangat terkejut dan mendesak Selkan menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa ia harus membatalkan perjalanan mereka. Lalu apa yang akan dihadapi Ertugrul dan rekan-rekannya di perjalanan, dan apakah Selkan segera memberitahu jika ia telah membocorkan rencana mereka? Kita akan saksikan di episode selanjutnya.